Suka dengan video ini? Bantu channel ini terus berkarya dan berkembang. Klik tombol subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru. Juga jangan lupa tinggalkan like dan komen kamu di bawah ya. Karena takut Germain Sparrow akan menarik kembali ucapannya, Anderson segera menyambar uang kertas 5 soli itu, sementara dalam benaknya muncul bayangan daging sapi biasa yang dipanggang di atas api, serta minuman beralkohol tanpa tambahan obat penenang apapun. Yah, orang ini benar-benar menerimanya. Aku tadi hanya mengatakannya sepintas untuk menegaskan personaku, sekaligus membuatnya paham bahwa tidak mudah meminjam uang dariku, supaya dia tidak berburu bajak laut lalu kembali ke laut kabut setelah meminjam sejumlah besar uang. Klein bergumam dalam hati. Baginya, seorang hunter urutan 5 tidak akan sampai kelaparan atau kehilangan tempat tinggal jika ditempatkan di wilayah yang penuh dengan bajak laut, bahkan jika ia tak memiliki satu koin pun. Ia menggelengkan kepala nyaris tak terlihat dan hendak meninggalkan dermaga, ketika tiba-tiba terdengar teriakan kasar. "Germain!" Mendengar suara Frankly, Klein merinding dan berbalik, sarafnya menegang. Perwira pertama Future, ahli racun dengan hadiah buronan 7.000 pound, berdiri di atas geladak kapal sambil menangkupkan tangan di sekitar mulutnya. Seolah sedang menyiarkan suaranya, ia bertanya, "Kau akan lebih sering berada di mana? Kemana aku harus mengirim surat? Aku ingin membagikan hasil penelitian terbaruku kepadamu." "Aku tidak ingin tahu. Orang ini mungkin memang tidak punya banyak teman. Dan aku berani bertaruh bahwa banyak orang yang ia anggap teman tidak menganggapnya demikian. Ya, Admiral of Stars masih cenderung pada Queen Mystic, dan dia tidak memiliki rasa kebanggaan terhadap klub tarot. Secara terbuka mengembangkan seorang pengadu di sisinya? Tidak. Sebuah sumber intelijen. Itu membantu taktik kejut dan gentarku terhadapnya, dan ini semacam hukuman tingkat Germain Sparrow yang dijatuhkan padanya. Dengan ini sebagai landasan, akan masuk akal dan wajar bagi Tuan Full untuk menghukumnya." Pikiran Klein berlari cepat saat ia mengeluarkan buku catatan dan pena, yang biasa ia gunakan untuk ramalan dari sakunya. Ia menuliskan ritual pemanggilan yang diperlukan untuk memanggil utusannya, dan tidak lupa menambahkan syarat tambahan berupa 1 koin emas. Dengan gerakan pergelangan tangan yang ringan, Klein melemparkan kertas itu ke arah Frankly seperti anak panah, mendarat tepat di tangannya. Luar biasa. Frankly melirik informasi di kertas itu dan melambaikan tangan dengan gembira. Klein tidak menunda lebih lama lagi. Ia mengangkat koper kulitnya, meninggalkan dermaga, dan mulai mencari hotel. Dalam proses itu, awalnya ia sangat tegas menolak permintaan Anderson untuk menginap di hotel yang sama, tetapi setelah dipikirkan kembali, ia menyetujuinya. Ia khawatir orang yang dilanda nasib buruk ini akan kembali mendapat masalah dan membawa bencana bagi tamu serta pelayan yang tak bersalah. Karena itu, ia memutuskan untuk mengawasinya dari dekat dan menangani masalah secara tegas jika diperlukan. Setelah check-in, Anderson masuk ke kamarnya dengan kunci di tangan. "Brooke!" Ia menjatuhkan diri ke kursi rebah seolah beban berat telah terlepas. Setelah meninggalkan perairan berbahaya itu, akhirnya ia merasa seperti manusia lagi. Ia tak perlu khawatir akan tiba-tiba mati. Setelah berbaring diam beberapa saat, Anderson Hood perlahan bangkit. Ia mengeluarkan termos berlapis besi, membalikkan gelas kaca, dan menuangkan air panas untuk dirinya sendiri. Ia percaya dirinya perlu menenangkan diri dan mulai mengunjungi bar. Setelah minum alkohol dan mengisi perutnya, ia bisa mencari sponsor. Saat air panasnya sedikit mendingin, Anderson mengangkat gelasnya dan meneguknya dengan nyaman. Tiba-tiba, ia batuk keras saat wajahnya berubah agak ungu. Anderson mencengkeram tenggorokannya, tetapi tampaknya ia tak mampu menarik napas sama sekali. Dengan suara pecah, gelas itu terjatuh dari tangannya dan hancur di lantai. Batuknya melemah saat wajahnya semakin ungu. Pada saat itu, matanya seakan memercikan cahaya, dan urat-urat di punggung tangannya menggeliat seperti makhluk hidup. "Brooke!" Anderson terjatuh ke lantai, tubuhnya kejang sedikit sebelum menjadi tak bergerak. Bahkan napasnya tampak terhenti. Beberapa detik kemudian, mayat Anderson tiba-tiba bangkit dan mengusap wajahnya dengan ketakutan.
Brengsek. Aku hampir mati tersedak karena minum air. Kalau itu benar-benar terjadi, mungkin aku akan jadi hunter dengan penyebab kematian paling menggelikan. Untung, sebelum memasuki perairan itu, aku membeli benda ini dengan harga mahal. Akhirnya berguna hari ini. Sambil berbicara, Anderson mengeluarkan boneka jerami dari saku rahasia di rompinya. Dengan tinta, tergambar sederhana 2 mata, hidung, dan mulut. Permukaan boneka itu sudah terkikis, cairan hitam pekat menetes turun, setetes demi setetes. Dalam sekitar 8 detik, boneka itu sepenuhnya berubah menjadi cairan, menjadi noda di lantai. Nasib burukku sama sekali tidak berkurang, bahkan makin parah. Astaga, German Sparrow pernah memberitahuku sebuah ramalan, katanya bahaya paling mematikan seringkali tersembunyi dalam kehidupan sehari-hari. Anderson mondar-mandir, dengan hati-hati menghindari pecahan kaca di kakinya, takut itu akan menyebabkan kematian lagi baginya. Tidak, aku harus menyelamatkan diriku sendiri. Ia membuka pintu dan berjalan keluar dengan hati-hati. Ia langsung menuju kamar Klein, mengulurkan jari, dan mengetuk pintu. Tak lama kemudian, pintu kayu yang tak terlalu kokoh itu terbuka tanpa suara. German Sparrow yang hanya melepas mantelnya muncul di hadapan Anderson. Anderson memaksakan senyum dan berkata, "Kejutan." Brak! Pintu tertutup tepat di depan wajahnya. Ia tertegun sejenak sebelum bergumam dengan ekspresi kaku, "Aku harus mengubah cara bicaraku." Tok, tok, tok. Ia mengetuk lagi pintu Klein. Pintu itu segera terbuka, dan sebuah revolver diarahkan padanya. "Haha, aku hanya ingin bertanya, apakah kau mengenal Beyonder yang bisa meningkatkan keberuntunganku?" Anderson mengangkat tangan setengah, dengan isyarat liar meminta German Sparrow memberinya detail tentang sosok kuat yang memberitahunya ramalan itu. Terlambat. Aku tidak tahu di mana Queen Mystic berada. Dia tidak meninggalkan cara untuk menghubunginya? Tapi karena ritual pemanggilan utusanku diketahui Frank Lee, itu juga berarti Admiral of Stars mengetahuinya. Dan itu berarti Bernadette mengetahuinya. Selain itu, setelah kembali ke Backlund, aku bisa mencari bantuan Nona Sharon. Queen Mystic berada dalam lingkarannya, meskipun frekuensi kemunculannya tidak tinggi. Klein memandang Anderson Hood dengan tatapan iba. Ia memang tidak menyukai hunter terkuat ini, sering mengejeknya dalam hati dan menyimpan berbagai pikiran jahat terhadapnya. Bagaimanapun, Anderson sebagian bertanggung jawab atas hilangnya Manset Murloc-nya. Namun itu hanya sebatas pikiran. Ia tak berniat benar-benar melakukannya. Jika Anderson benar-benar meminta bantuannya, ia pun tidak akan menolaknya. Klein berpikir sejenak sebelum berkata, "Aku bisa membantumu bertanya, dan akan kuberikan jawabannya besok pagi. Tapi kurasa kau tidak punya cara untuk membayarku. Aku akan berkeliling bar nanti. Selain itu, aku punya banyak simpanan di Laut Kabut," jawab Anderson tanpa ragu. Klein mengangguk dan sambil menutup pintu berkata, "Besok pagi. Kuharap kau bisa bertahan sampai saat itu." Krek. Pintu kembali terkunci. Apakah itu kutukan? Atau dia mendoakan keberuntunganku? Anderson berbisik dengan senyum masam. "Menurut pengalamanku, mungkin tidak akan ada kecelakaan dalam 2-3 hari ke depan." Di dalam kamar, Klein kembali ke mejanya. Di atasnya ada sepucuk surat yang sudah ditulis bagian pembukanya, serta seekor bangau kertas yang telah dibentangkan. Mengenai masalah Anderson, bahkan sebelum menyetujuinya, Klein sudah memikirkan siapa yang akan ia tanyai. Tak diragukan lagi, untuk menyelesaikan urusan terkait Snake of Fate, bertanya kepada Snake of Fate lainnya adalah solusi terbaik. Ia merenungkan ruang yang tersedia setelah bangau kertas itu dibentangkan, serta pertanyaan yang ingin ia ajukan, menyusun draft dalam benaknya. Akhirnya, ia mengangkat pensil dan menulis. Bagaimana cara menghapus kutukan nasib buruk dari mural Angel of Fate? Apa nama ramuan urutan 4 untuk jalur Seer? Di mana formula dan bahan utama dapat diperoleh? Meletakkan pensil, Klein meneliti pertanyaan-pertanyaan itu dengan seksama sebelum melipat bangau kertas sesuai lipatannya, dan memasukkannya ke dalam dompet. Setelah melakukan semua itu, ia melanjutkan menulis kepada Tuan Azik. Dalam surat itu, Klein pertama-tama menyebutkan
bahwa ia menerima bantuan Admiral of Stars untuk memasuki garis depan paling timur Laut Sonia yang berbahaya, berhasil menyelesaikan ritual. Lalu, dengan perubahan topik, ia menyebutkan pertemuannya dengan serangan tak masuk akal dari Admiral Hal Lutwell di tengah perjalanan, dan bagaimana ia hampir menderita kerugian besar. Saat membahas topik ini, ia mulai menggambarkan cincin di tangan Admiral Hal, yang diduga sebagai relik dari Death kuno. Ia dengan sangat halus menanyakan apakah Tuan Azik memiliki kenangan tentangnya, atau apakah ia perlu mendapatkannya untuk mempelajarinya, demi membangkitkan lebih banyak ingatan. Setelah itu, Klein secara santai menyebutkan proyek Artificial Death oleh Numinous Episcopate, serta menanyakan kepada tokoh besar itu, apakah hal tersebut layak dilakukan, atau apakah ada catatan yang merekam detail sebenarnya. Akhirnya, ia menyebutkan bahwa ia tidak mengetahui urutan lanjutan dari jalurnya, dan tidak tahu bagaimana memperoleh kesempatan tersebut. Klein kemudian memberikan ringkasan hal-hal yang perlu diperhatikan saat menjelajahi perairan berbahaya itu. Ini untuk memberi Tuan Azik informasi agar mencegahnya tiba-tiba ingin mencari sisa aura Death kuno, tanpa menyadari bahaya yang mengintai. Konon perairan itu dipenuhi oleh ocehan True Creator. Semakin tinggi urutan, semakin jelas terdengar, membuatnya lebih mudah terpengaruh dan berujung pada kegilaan atau kehilangan kendali. Ini dibatasi oleh urutan 4. Namun sejumlah kecil demigod telah menemukan cara untuk bergerak bebas di sana. Tulis Klein di akhir suratnya. Setelah melipat surat itu, ia mengambil peluit tembaga Azik dan memanggil utusan kerangka raksasa. Utusan itu muncul dari tanah dan dengan sopan memandang Klein sejajar, sebelum membuka telapak tangannya. Lumayan, puji Klein dalam hati dan menyerahkan surat itu. Kemudian ia menggosok gigi dan mandi sebelum dengan nyaman naik ke tempat tidur. Setelah waktu yang tak diketahui, ia mendapati dirinya terbangun dalam mimpi, dan melihat dataran tandus serta menara gereja hitam pekat. Dengan langkah akrab memasuki kedalaman menara, Klein menemukan balasan Will Auseptin di antara kartu-kartu tarot yang berserakan. Pengingat ramah, bangau kertas itu akan segera robek. Kutukan nasib buruk yang dibawa oleh mural dapat diselesaikan oleh Ricciardo. Formula urutan tinggi untuk jalur Seer hanya bisa diperoleh dari Zaratul yang gila atau pegunungan Hornachis. Jika kau adalah utusan yang diberkati Dewi Evernight, anggap saja aku tidak mengatakan itu. Urutan 4 jalur Seer adalah Bizarro Sorcerer. Bizarro Sorcerer. Klein tiba-tiba terbangun dari mimpinya dan membuka mata, menatap malam yang gelap. Belum tengah hari, masih sangat berbahaya, gumamnya sebelum kembali memejamkan mata. Pada saat itu, ia akhirnya teringat bahwa dirinya sudah meninggalkan perairan berbahaya itu. Ia tidak akan menghilang atau lenyap hanya karena tidak tidur menjelang akhir malam. Lingkungan yang stabil seperti inilah yang bagus. Harus kuakui, menghilang secara misterius karena tidak tidur setelah gelap benar-benar bisa dipakai untuk menakut-nakuti anak-anak, agar mereka tak berani begadang. Dulu waktu kecil aku sering ditakuti cerita semacam itu. Klein duduk, berjalan ke meja, dan menuangkan segelas air untuk dirinya sendiri. Setelah hening sesaat, ia meneguk seteguk air, perlahan memulihkan kejernihan pikirannya. Zaratul benar-benar sudah gila. Apa sebenarnya yang ia alami? Atau apa yang terjadi padanya? Bizarro Sorcerer. Urutan 4 disebut Bizarro Sorcerer. Jalur Seer berfokus pada kelicikan, kecerdikan, keusilan, dan hal-hal paranormal? Atau lebih tepatnya langsung dirangkum sebagai keanehan? Ya, clown, magician, faceless, dan marionetis memang memberiku perasaan seperti itu. Seer tampak seperti pengecualian, tetapi di mata orang lain, gaya seorang penipu bisa terlihat cukup aneh dan menakutkan. Itulah sebabnya Zaratul mengatakan bahwa takdir bukanlah domain utama jalur ini. Selain itu, jelas bahwa para beyonder jalur ini lebih condong menjadi perapal mantra. Menurut penjelasan Will Auseptin, ada 3 cara untuk memperoleh formula ramuan Bizarro Sorcerer. Pertama, mencari Secret Order dan menemukan Zaratul yang telah gila. Kedua, pergi ke puncak utama pegunungan Hornachis dan mencari harta yang ditinggalkan keluarga Antigonus. Ketiga, memperolehnya dari gereja. Sebagai contoh, buku catatan keluarga Antigonus itu mungkin berisi formula yang bersesuaian.
Tetapi masing-masing dari 3 pilihan ini lebih berbahaya daripada yang lain. Menurut deskripsi Kaisar Rosel, Zaratul dahulu adalah seorang miracle invoker urutan 2, malaikat sejati. Kemudian, ia bahkan naik ke urutan 1. Ia setara atau sedikit lebih lemah dari seorang King of Angels. Versinya yang gila? Tidak. Mungkin dia memang telah menjadi gila. Kemungkinan justru membuatnya lebih sulit dihadapi. Setidaknya, tak ada kemungkinan bagiku untuk meyakinkan atau menipu dia. Bahkan dari segi kekuatan murni, aku bukan tandingan Zaratul meskipun menggunakan bantuan Tuan Azik. Haha, kecuali aku menunggu Will Auseptin lahir. Tetapi jika dia melibatkan dirinya dalam urusan ini, ada kemungkinan kecil ia akan menarik perhatian Angel of Fate Ouroboros. Sedangkan harta di puncak utama pegunungan Hornachis, suara ocehan yang menggema itu, pengaturan keluarga Antigonus, serta rumor tentang bangsa Evernight yang terkubur dalam kedalaman misteri, semuanya membuatku merasa ini bukan perkara sederhana. Aku curiga besar kemungkinan itu adalah jebakan. Untuk gereja Dewi, bahkan tak perlu kupikirkan. Mengabaikan fakta bahwa katedral suci dijaga malaikat dan sejumlah artefak tersegel tingkat 0, hanya keuskupan Backlund tempat buku catatan keluarga Antigonus berada saja, memiliki seorang demigod yang mengerikan. Klein tak bisa menahan diri untuk teringat pada Tuan A yang terhapus seperti sebuah gambar pensil. Dan yang mengeksekusi semua itu kemungkinan adalah salah satu petinggi gereja Evernight. Seorang wanita cantik dengan mata tanpa spiritualitas. Dia bahkan tersenyum padaku. Aku tak tahu apa artinya. Klein menggeleng pasrah, menyadari bahwa saat ini hanya ada satu pilihan tindakan baginya. Itu adalah mencari seorang demigod dari Secret Order yang masih dianggap normal. Dibandingkan Zaratul yang gila, setidaknya aku bisa berkomunikasi dengan mereka, bahkan bertransaksi. Mustahil melakukannya sendirian, tetapi aku bisa meminta bantuan Tuan Azik atau Queen Mystic Bernadette dengan harga tertentu. Untuk saat ini, hanya itu yang bisa kupikirkan. Pikirannya segera beralih pada cara membantu Anderson Hood menyingkirkan kutukan kesialan. Sudah lebih dari 2 bulan, entah apakah penasihat takdir Ricciardo sudah meninggalkan Pulau Orafi. Selama ini ia belum memanggil utusanku untuk memberiku petunjuk tentang benda mistis yang kucari. Namun itu bukan masalah besar. Bellman Carnot pasti belum meninggalkan posisinya. Aku bisa menghubungi penasihat Ricciardo melalui dirinya. Itu juga bagus. Life School of Thought belum menyelesaikan permintaan itu sampai sekarang. Berarti mereka belum melakukan pembayaran akhir. Mereka bisa membayarnya dengan mengubah keberuntungan Anderson menjadi lebih baik. Lalu aku menerima pembayaran dari Anderson. Hehe. Jika berbicara tentang benda mistis atau artefak tersegel dengan kekuatan ofensif besar, bukankah pedang Anderson termasuk salah satunya? Berdasarkan karakteristik yang ditunjukkan Reaper, aku bisa mengabaikan benda yang terbentuk setelah ia mati. Aku bukan iblis serakah. Aku pasti akan membayar biaya tambahan untuk membantunya melewati masa sulit. Klein menghapus pikiran usilnya dan mengeluarkan bangau kertas dari dompetnya. Setelah membukanya, ia dengan hati-hati menghapus tanda pensil di atasnya. Sudah hampir sobek. Paling bisa dipakai 2 kali lagi. Gumamnya sedih. Lalu ia melipat kembali bangau kertas itu dan kembali ke tempat tidur untuk melanjutkan tidur. Untuk menghubungi Arodes dengan menggunakan pemancar radio, ia berencana melakukannya setelah meninggalkan taman bermain para bajak laut ini. Setelah fajar menyingsing, Klein bangun dengan malas dan perlahan membersihkan diri, merasa beginilah seharusnya kehidupan berjalan. Tok, tok, tok. Ketukan di pintu memecah lamunannya. Tanpa ketajaman bahaya pun, intuisi spiritualnya memberitahunya bahwa itu adalah Anderson Hood. Seperti yang diharapkan dari pemburu terkuat, ia berhasil bertahan sampai sekarang. Klein mendecakkan lidah dan mengendalikan ekspresinya sebelum membuka pintu. Anderson mengenakan topi berburu rusa yang entah dari mana asalnya. Ia menyeringai dan menyerahkan 1 koin emas Loen. Utangku dari kemarin. Klein menerima koin itu dan menimbang beratnya di tangan. Ada jawaban untuk masalahmu. Mata Anderson berbinar. Apa solusinya? Jangan bilang jawabannya adalah tidak ada solusi. Apa aku tipe orang seperti itu? Aku hanya akan bilang sudah tak ada harapan, jadi tunggu saja kematianmu. Selamat tinggal.
Klein mencemooh dalam hati sambil menatap Anderson dengan acuh tak acuh. Ada seorang demigod yang mahir mengubah keberuntungan seseorang tinggal di Pulau Orafi. Ia berutang budi padaku. Hebat! Anderson tak menyembunyikan kegembiraannya. Jadi, pembayaran seperti apa yang harus kuberikan? Cukup masuk akal. Klein sengaja terdiam 2 detik sebelum berkata, aku membutuhkan benda mistis dengan kemampuan ofensif kuat. Kau punya petunjuk? Jika nilainya melebihi ritual peningkatan keberuntungan, aku akan membayar selisihnya. Anderson mengerutkan kening sedikit demi sedikit, lalu mengendurkannya. Ia berkata sambil tersenyum, aku punya benda mistis yang cocok dengan permintaanmu. Ia memiliki kekuatan Beyonder yang bisa memberikan serangan mematikan. Efek negatifnya juga tidak buruk. Ia makan, tidur, dan memiliki sedikit kesialan, mudah menarik monster dan musuh. Kadang juga cerewet dan agak menyebalkan. Haha, bercanda. Sejujurnya, Death Brachydon milikku adalah benda mistis yang kau butuhkan, tetapi itu satu-satunya senjata yang tersisa padaku. Aku memang punya satu petunjuk relevan. Sebuah revolver yang cukup istimewa. Peluru yang ditembakkannya memiliki efek serangan melemahkan, serangan mematikan, dan efek pembantaian. Selain itu, ia bisa dipasangkan dengan peluru berkarakteristik berbeda. Efek negatifnya adalah, setiap kali digunakan, kau akan mengembangkan kelemahan yang sebelumnya tak ada, seperti takut cahaya, takut kapal, takut anjing, dan sebagainya. Dan kelemahan itu akan bertahan selama 6 jam. Hampir tak ada efek negatif saat hanya membawanya. Hanya membuatmu mudah haus. Itu sepenuhnya bisa ditoleransi. Andai saja karakteristik revolver itu tidak tumpang tindih dengan kemampuanku dan benda mistis yang kumiliki, pasti dulu sudah kubeli. Penjualnya menawarkan harga 9.000 pound. Jadi totalnya 1.500 pound dan petunjuk tentang revolver itu. Bagaimana? Kedengarannya sangat cocok. Selain itu, sesuai dengan kebiasaan tempurku. Klien tidak langsung menyetujui dan malah bertanya, 1.500 pound? Haha. Kemarin aku menemukan lebih dari 10 bajak laut. Mereka semua sangat baik hati, menyumbangkan seluruh dompet mereka kepadaku. Kalau tidak, mereka akan meminjamkan karakteristik dan kepala mereka. Dalam 1 malam saja, aku mendapat 1.600 pound. Sungguh, aku menyukai surga bajak laut ini. Anderson tersenyum lebar. Aku harus menyisakan 100 pound untuk tiket kapal kembali ke Laut Kabut. Jadi yang bisa kubayar hanya 1.500 pound. Menghasilkan 1.600 pound semalam? Bukan hanya banyak bajak laut di Tos Carter, tetapi mereka juga bernilai tinggi atau punya banyak uang. Klien tiba-tiba sempat terpikir untuk tinggal beberapa malam lagi di kota pelabuhan ini. Namun, mengingat target yang mudah diuangkan dan dilacak kemungkinan besar sudah dihabisi Anderson, yang tersisa pasti tidak mudah. Ia kembali merasa muram dan bertanya dingin. Tidak takut menjadi sasaran balas dendam melakukan hal seperti itu di taman bermain bajak laut? Apa yang perlu dikhawatirkan? Aku tak takut. Bahkan jika mereka bawahan Admiral Bajak Laut. Hehe, kurasa kau juga sama. Kalau mereka orang dari 4 raja, itu juga bukan masalah besar. Kita akan segera pergi, dan penyebaran informasi butuh waktu. Saat mereka datang, aku sudah berganti kapal dan identitas beberapa kali. Kata Anderson, tanpa peduli. Kenapa kau mengutuk dirimu sendiri lagi? Klein menatapnya dengan iba. Sepakat. Haha, ini 300 pound. Untuk 1.200 sisanya, kau harus menunggu. Itu dari hadiah buruan dan uang karakteristik. Jangan khawatir, pasti datang hari ini. Tidak banyak. Anderson mengeluarkan dompet tebal berisi banyak lembar soli dan menyerahkannya pada Klein. Mempertimbangkan perannya, Klein hanya menghitung sekilas sebelum memasukkan uang itu ke dompet dan sakunya. Belikan 2 tiket ke Orafi untuk besok. Ia tidak sengaja menasehati Anderson agar membeli dengan identitas berbeda, karena ia yakin pemburu di hadapannya cukup matang dan berpengalaman. Kalau kurang pengalaman dan kekuatan, dengan caranya bertindak seperti ini, ia pasti sudah lama terkubur di suatu lautan. Klein tak bisa menahan diri untuk mencemooh dalam hati. Baik. Anderson menunjuk ke lantai bawah. Sarapan bersama? Aku yang traktir. Klein mengangguk tanpa menolak. Setelah tiba di bawah,
Keduanya duduk di meja dekat jendela. Di tengah-tengah, seorang pelayan membawa cangkir porselen putih dan sendok teh. Saat mereka sedang berbicara, tatapan pelayan itu tiba-tiba menjadi kosong. Ia mengangkat sendok teh dan tanpa peringatan menusukkannya ke arah tenggorokan Anderson. Meski terkejut, reaksi Anderson sama sekali tidak lambat. Ia segera bersandar ke belakang dan menghindari serangan mendadak itu. "Bang!" Tak jauh dari sana, bos hotel tiba-tiba menembak ke arah tubuh Anderson yang sedang menghindar. Apa yang kulakukan?" Setelah tembakan itu, sang bos bergumam dengan wajah panik dan kosong.